Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus ya? Sehat, alhamdulillah. 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 Sudah berapa kak hari di Pontianak? Ini ketiga. Oh, udah ketiga ya? Ketiga. Ketiga. Dan sudah berapa ini? Sudah berapa tempat yang sudah didatengin? Sudah 4 acara. Empat acara, 3 alhamdulillah. kampus, 1 organisasi kemahasiswaan. Masya Allah, Masya Allah. Saya sangat berbahagia, bahkan berbangga hati. Kalau bicara ini ternyata kita sama-sama satu asal usul ya. Sama-sama. Sama-sama. Akarnya sama. Akarnya sama karena bukan hanya Nabi Adam. Tapi ternyata kita satu pulau Gus ya. Iya, satu Madura juga. Sama Madura juga ya. Beliau dari Kabupaten Bangkalan, kalau saya dari Kabupaten Sampang. Ya, jadi begini nih Gus. Karena memang Gus Islah ini banyak sekali menyampaikan kepada masyarakat dan halayak ramai. Apa sih sebenarnya yang menjadi misi utama? Ini bicara misi ya. Iya, iya. Tentu Gus Islam menyampaikan satu kan ada misi besarnya. Apa sih sebenarnya menjadi misi utama gitu loh Gus? Sampai kemudian sedemikian rupa orang antara ya kalau hidup bicara soal pro kontra kita nggak bisa jalan Gus. Iya, iya. Nah, jadi kira-kira apa yang menjadi misi utama Gus gitu? Ya kalau saya selama ini kan memang cukup sederhana Kiai. Saya ingin betul-betul mereposisi fungsi Islam itu sebagai bejana untuk sebagai wadah kemanusiaan dan kedamaian. Ya ini memang tuntunan Nabi. Makanya saya sering mengatakan bahwa Islam ini memang tidak didesain oleh Allah itu, diturunkan melalui Nabi Muhammad itu bukan untuk membuat huru hara. Bukan, nggak mungkin agama itu diturunkan oleh Allah untuk justru membuat manusia itu saling bertikai satu sama lain. Iya. Pasti untuk menertibkan manusia dan juga supaya manusia itu bisa memahami dan menghargai, menyalurkan empati kepada manusia lainnya. Apapun agamanya, apapun sukunya. Dan ini memang betul-betul tuntunan Rasulullah. Adalah sesuatu yang salah kalau kemudian orang dengan berislam seolah-olah dia punya kewajiban untuk membenci orang lain. Nggak ada. Rasulullah ketika menguasai Madinah, apakah orang-orang itu diislamkan paksa? Nggak juga. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun orang Kristen, orang Yahudi masih tetap ada di Madinah. Iya, baik. Sepertinya memang apa yang kita sampaikan itu kan memang basicnya sama gitu ya. Ya. Kami memang bukan satu nasab tapi satu nasib kayaknya. Iya, betul. Kita ini satu nasib. Saya bukan curhat loh ya. Tantangannya sama tapi tentengannya beda. Tantangannya sama, tentengannya yang beda. ini nampaknya perlu disampaikan juga ini. Ya Gus, memang ada sesuatu yang unik, apalagi menyangkut hubungan atau relasi manusia dengan manusia. Karena ketika orang bicara soal manusia itu ada nilai-nilai yang tidak bisa kita abaikan. Ya. Ini dimana di semua agama saya meyakini ada nilai-nilai universalitas, ada nilai kesamaan. Kesamaannya titik temunya di mana? Adalah memanusiakan manusia. Ya. Saya sangat sangat tertarik dengan bahasa Gus Islah tadi bahwa agama itu tidak didesain oleh Allah, tidak didesain oleh Tuhan dalam bahasa Anda itu untuk merusak kemanusiaan itu sendiri. Nah memang ada kalanya ada sebuah fenomena ya, kalau dikatakan unik nggak ya Gus ya, tapi fenomena aneh gitu. Ada teman-teman selalu mengatakan mari kita kembali kepada Islam, mari kita kembali kepada Quran, mari kita kembali kepada hadis. Tapi pertanyaan seriusnya, oh iya kah? Apakah memang selama ini saya tidak kembali ke situ? Apakah Gus Islah tidak berada di posisi itu? Apakah yang dipegang oleh Gus Islah itu bukan Quran kepada hadis, kepada pemahaman para ulama, entah itu melalui qiyas dan ijma dalam hal tertentu? Kenapa ada sebuah fenomena ini di masyarakat itu? Kok ketika dia semakin solih, tapi kita dalam pandangan mereka kita salah gitu? Mereka solih kok kita dilihat salah gitu Gus? Apa sebenarnya yang terjadi itu Gus? Ada satu hal yang sebenarnya menjadi fenomena itu. Di dalam berislam, orang memaksakan diri untuk bahwa hanya dirinya yang paling orisinil dan paling otentik dengan ajaran Nabi. Nah ini adalah konsep yang salah menurut saya. Kalau memang betul-betul merasa otentik, merasa paling orisinil, maka seharusnya kita itu semakin memanusiakan manusia itu. Karena kalau kita melihat konsepnya bagaimana Nabi memimpin Madinah itu kan jelas sekali bahwa Nabi menganggap bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah ini yang tidak pernah kita pungkiri, sehingga ketika manusia ini merasa makin soleh, dia akan terserang suatu penyakit yang luar biasa. Penyakit itu merasa paling. Oh gitu Gus ya? Iya.
Kayak kita paling ganteng gitu. Iya. Jadi ketika merasa paling suci, merasa paling kuat ibadahnya, merasa paling Islam, maka dia akan cenderung merendahkan orang lain yang berbeda dengan dia. Nah, perasaan-perasaan seperti ini sebenarnya adalah justru semakin menjauhkan Islam dari akar yang sebenarnya. Bahwa Islam ini memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu memang supaya betul-betul berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Nggak ada lagi. Makanya ketika Nabi itu, Kiai, ini mohon maaf, siap. supaya pemirsa juga sama-sama paham bahwa ketika Rasulullah itu menguasai Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Menyatukan semua perbedaan. Dalam konsep Sahibatul Madinah ya. Iya. Ada piagam Madinah ya. Betul. Yang pendatang dan pribumi didamaikan jadi kaum muhajirin, kaum ansor, suku Aus dan suku Hasrat yang bermusuhan disatukan. Betul. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah yang bermusuhan juga didamaikan Betul. dan dibungkus dengan satu kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah. Ini kan dalam rangka Nabi menghargai hak dan kewajiban semua orang itu sebagai sama dalam satu warga negara. Dan yang kedua adalah bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Seperti itu. Jadi ada dua hal yang kemudian menjadi pikiran saya setelah Gus ini cerita seperti ini. Pertama kan Sahibatul Madinah, kemudian yang terakhir, yang kedua itu adalah Dakwatul Wada. Iya. Ya, Khutbatul Wada. Khutbatul Wada, khutbah terakhirnya Rasulullah SAW. Khutbah terakhir Rasulullah itu kan ada nilai kemanusiaan yang sangat paripurna gitu. Sangat bahkan hakun nisa. Ada bagian-bagian yang sering kita lewatkan nih Gus ya. Sering kita lewatkan ketika kita berbicara tentang hubungan manusia, dalam hal ini hubungan seorang pribadi muslim, seorang mukmin kepada Allah. Ketika dia menjadi solih, taat, beribadah kepada Allah, dia menjadi pribadi yang baik. Tapi tantangannya adalah ketika dia keluar dari pagar rumah, dia harus menemukan fenomena yang berbeda. Ketika di rumah kita ini kan soleh nih, anak istri, menjadi hamba yang betul-betul taat. Tapi ujian terberatnya adalah apakah kesolehan itu betul-betul bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu dia. Nah, maka saya melihat bahwa khutbatul wada, salah satu khutbah terakhir Rasulullah SAW itu sangat-sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Nah, konteksnya hari ini begini, Gus. Indonesia ini kan negara besar nih, Gus. Dan Gus pasti sangat memahami. Negara nggak masuk akal. Iya, negara nggak masuk akal ya. Negara nggak masuk akal ya. Nah, Gus bisa melihat kan dan sangat merasakan di mana Gus sebenarnya hadir ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini insya Allah membawa kebaikan, berkah bagi kita. Di mana sebenarnya tujuan besarnya adalah bagaimana kita ini bisa hidup damai, hidup berdampingan dalam konsep kehidupan berbangsa, bernegara. Saya ini sering menemukan orang bertanya begini, dalam konteks kenegaraan ya, konteks Indonesia. Pilih Quran apa pilih Pancasila? Kan pilihan menjebak nih Gus. Nah, karena menurut Gus gimana sih sebenarnya? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak apple to apple ini memang sering kali dijadikan sebagai satu narasi untuk menjebak orang supaya berbuat radikal sebenarnya. Ini juga metodologi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pengusung Wahabisme, Salafisme untuk menjebak orang dihadapkan kepada dua pilihan yang tanpa opsi lainnya. Nah, ketika pertanyaan yang seperti ini tidak apple to apple, nah ini yang kemudian menjebak orang kepada arah yang mengerucutkan orang kepada perasaan-perasaan merasa paling itu tadi. Ya. Nah, merasa paling ini kemudian mengerucutkan orang kepada jawaban yang sangat saklek bahwa dia akan mengeliminir jawaban yang lain dan kemudian mengglorifikasi jawaban yang lain. Seperti itu. Nah, ini metodologi bagaimana cara infiltrasi ideologi-ideologi berbahaya yang mengatasnamakan agama ini selama ini bergulir. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat konsep negara, mungkin kita juga melihat bagaimana Nabi itu mengelola Madinah, bagaimana juga tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah itu betul, dengan konsep asobiyah. Ya sebentar ini. Ini kayaknya terma yang kita bicarakan sama, terus basis pemikiran kita kok sama gitu. Ini qadarullah. Ya, artinya sebenarnya orang-orang yang ingin mengembalikan, mereposisi fungsi agama sebagai bejana untuk manusia dan kedamaian pasti tidak akan jauh dari sini. Iya, betul, sama betul. Pemikirannya. Iya. Ini kan sama seperti pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan juga orang-orang yang lebih mengutamakan kemanusiaan pasti. Iya. Nah, saya begini ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Islah ini sebenarnya bukan masalah populer apa tidak, populis apa tidak, diterima apa tidak. Tapi memang fakta sejarah itu kan nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Fakta sejarah nggak bisa dirubah. Karena saya katakan dalam kelas filsafat begini, Gus. Sungguh kita itu tidak mungkin bisa merubah masa lalu, tapi sebenarnya kita bisa menentukan arah masa depan. Betul. Nah,
Apa yang terjadi kemarin dalam sejarah pergulatan manusia dalam bertuhan, terus kemudian ketika mengungkap sejarah-sejarah yang berbasis agama ataupun berbasis yang lain, ketika Gus Islah itu menyampaikan, hari ini kan menjadi heboh nih, ya kan? Antara pro dan kontra. Ketika saya ditanya oleh teman-teman, Pak Yai, Gus Islah itu gimana? Saya jawab, iya benar, kenapa? Kalau memang Anda tidak suka dan kemudian merasa tidak nyaman dengan apa yang diungkapkan Gus Islah itu, lawan dengan data dong. Iya. Okay? Kalau apa yang disampaikan oleh Gus Islah itu berdasarkan kepada konsep basis-basis pengetahuan, monggo. Ini kopi-kopian ini. Berbasis pengetahuan yang sangat luas dengan berbagai macam disiplin dan pemikiran, ya silakan bantah. Tapi nggak usah dengan rasa marah. Gitu ya. Iya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya begini loh Gus, apa sih sebenarnya? Kalau orang kan mesti bertanya nih, apakah yang lain itu nggak pernah membaca atau tidak pernah mengambil referensi atau marja yang dibawa oleh Gus Islah? Nah, apakah memang sebenarnya begitu? Atau memang Gus ini sebenarnya pengen berbeda saja sebenarnya Gus? Nggak juga kalau mau dibilang saya itu ingin berbeda, nggak juga. Karena literaturnya tersedia. Seperti itu ya? Iya, dan disediakan kepada publik untuk dibaca, lalu kemudian untuk disampaikan kepada siapa. Baik, kalau supaya jadi pelajaran. Iya, literaturnya kan sudah tersaji nih, Iya. Semuanya sudah disiapkan. Masalahnya di mana sih? Ya itu dia, saya juga nggak tahu ya, ketika saya misalnya menyampaikan ini Kiai tentang Iya. proses terjadinya pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman ibnu Dan Affan. itu dulu saya juga dikritik masalah itu. Itu dia. Loh, ini nggak boleh ini, karena ini sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Mungkin karena kita sudah terlalu terbiasa dengan metodologi menyembunyikan sejarah sehingga kita tidak belajar kepada masa-masa kelam masa lalu. Iya. Nah, seharusnya hari ini kita belajar dari sejarah. Karena begini Kiai, mengapa saya selalu menggunakan sejarah sebagai literatur background untuk Yes, menyampaikan pemikiran saya itu? Karena kalau kita berdebat soal dalil, hanya akan menjadikan Tuhan sebagai objek sengketa. Pasti. Terus yang kedua, bicara soal dalil nih Gus. Iya. Kita punya dalil masing-masing nih. Iya, Nggak iya. bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Karena dalil yang akan dibawa oleh Gus itu hanya untuk saya sanggah kan? Iya. Nah, terus ketemunya di mana kan gitu? Nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Nah, kemudian ketika ini disampaikan di halayak ramai, kemudian ditonton oleh jutaan orang, kemudian orang merasa tidak nyaman. Nah, pertanyaan serius ini sebenarnya di sini nih, Gus. Apa sih sebenarnya yang buat mereka tidak nyaman dengan keadaan ini? Dengan apa yang Gus sampaikan itu loh. Padahal itu jelas ini loh. Iya. Iya. Apa sebenarnya menjadi alasan itu? Yes. Apakah karena alasan-alasan yang sangat ini sangat sangat sensitif. Ya bicara ini apapun, kalau bicara soal ini ya pasti sensitif gitu. Iya. Tapi apa sebenarnya yang melatari Gus untuk berani membuka ini loh? Ya, satu bagi saya ya, bahwa berbagai sejarah-sejarah kelam masa lalu itu tidak boleh terulang hari ini. Karena ada kecenderungan seolah-olah kita ini gagal move on dari kejadian-kejadian masa lalu yang seolah-olah ini adalah the history repeat itself gitu. Jadi sejarah itu memang selalu berulang kalau manusia tidak bisa menghindar. Ya. Nah, tidak bisa menghindar itu karena manusia jarang untuk menjadikan sejarah sebagai pelajaran. Seperti itu. Satu, mungkin karena sejarahnya dibelokkan atau sejarahnya ditutup-tutupi. Ya. Nah, kita tidak boleh di situ. Ya. Kita harus menjadikan pelajaran-pelajaran masa lalu, sejarah-sejarah masa lalu ini sebagai langkah kita untuk menuju masa depan. Saya menjadi lebih tertarik ini. Antara tertarik sama panas juga saya jadi. Saya tertarik sama panas. Saya itu ada semacam berpikir begini. Ada sebuah upaya di mana kemudian untuk memastikan sesuatu itu, ya pasti orang itu kan menggunakan terminologi Quran atau hadis atau apapun yang lain itu. Dulu saya pernah membaca satu kitab itu, Muhammad Abu Zahawi itu sebenarnya beliau seorang ahli hadis kan, di abad ke-19 itu. Kita kan bicara tentang sejarah masa lalu. Bicara soal sejarah masa lalu itu kan sejarah kerasulan. Iya. Baik. Dan pasca kerasulan itu ada sebuah peristiwa-peristiwa yang kalau kita baca itu dalam kitab itu mencengangkan, Gus. Ternyata banyak sekali kelompok-kelompok beberapa tahun pasca wafatnya Nabi, tepatnya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu sangat luar biasa sekali di mana pemalsuan hadis ya. Ya. Nah, kemudian ada hadis-hadis yang memang sengaja diciptakan untuk tujuan politik gitu loh. Betul, banyak sekali, ribuan bahkan. Dan apakah hari ini ada? Bisa jadi. Jadi sebenarnya gini, kalau saya Kiai punya pandangan, hadis-hadis yang sebenarnya palsu pada masa-masa pergolakan politik after the prophet era itu kemudian berusaha disohihkan hari ini.
Padahal ini sudah dinyatakan sebagai palsu atau meragukan dari sejak zaman-zaman awal, Ya, karena sejak zaman abad pertengahan. Nah, kemudian tingkat kebutuhan manusia karena ambisi-ambisi, entah karena ambisi politik, karena entah untuk ambisi pribadi, lalu hadis-hadis ini seolah-olah diakselerasi, seolah-olah ini adalah hadis yang benar gitu. Saya makanya sering begini, ketika saya memprotes soal tulisan Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain yang dikatakan semua umat Islam harus wajib untuk mendukung khilafah dan sebagainya. Saya bilang Sebentar, kan ini harus kata dibantah. wajib ini kan berarti ain ya? Ah iya, Bukan betul. kifayah dong. Bukan. Berarti saya dosa kalau nggak ikut. Dosa kalau nggak ikut. Jadi sebenarnya gimana konteks hadis itu? Nah. Kalau bicara dalam konteks kesejarahan yang utuh gitu loh. Nah, itu dia. Ada seorang pendakwa yang mengatakan dia menukil dari tulisannya Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain bahwa manusia wajib mendukung tegaknya khilafah, kan gitu. Baik. Saya bantah. Ini katanya disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Saya bilang Adz-Dzahabi pada satu sisi justru menganggap jangan ikuti Al-Mustadrak ini karena ini ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Karena semua kandungan dalam Al-Mustadrak ini, kata Adz-Dzahabi, itu bersimpangan dan mengkhianati semua tulisan-tulisan Imam Al-Hakim Sebelumnya. dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, gara-gara ngomong begini, saya dikatakan anti, bukan ahlu sunnah wal jamaah, ini syiah, dan biasa seperti itu. Oh iya, kalau bicara soal tuduhan dan tudingan itu karena mereka nggak bisa lawan. Ya seperti itu. Iya, Itu yang terjadi lah. Ini leluconnya kan sebenarnya Iya. sebenarnya begini lah Gus ya. Ini kan Indonesia, kita lebih persempit lagi nih Gus. Ketika tadi Gus itu mengutip kata khilafah, sebenarnya apakah khilafah Islamiyah itu adalah merupakan pesan Nabi secara utuh? Sebab kalau tidak salah itu kata Nabi itu bahwa kekhilafahan di umatku cuma 3 masa kan. Iya. Berarti kan 30 tahun tuh. Betul. Setelah itu summa mulkan ba'da. Setelah itu ada kerajaan Mulkan, ya. mulkan ya. Jadi begini. Pasca Rasulullah SAW ada kan 4 sahabat jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum kan 30 tahun, berarti 3 masa itu. Nah, tetapi setelah itu kan Gus pasti lebih paham ini. Ketika munculnya Bani Umayyah yang di Damsyik atau Damaskus, itu kan sudah memproklamirkan dirinya sebagai kekhilafahan Umayyah gitu. Iya. Padahal Nabi menyatakan kekhilafahan 3 masa, 30 tahun selesai. Iya. Nah, sekarang kata khilafah ini kan digotong lagi nih. Iya. Diusung lagi nih. Kemudian menjadi satu kalimat yang luar biasa untuk menghantam konsep negara, mempertanyakan kembali konsep negara yang sudah dibangun oleh para muassis pendiri bangsa, yang di dalamnya ada para kiai, para ulama, kaum cendekiawan muslim, dan orang-orang pintar di bangsa itu. Jadi dalam konteks ini, apakah memang khilafah itu memang harus ditegakkan, atau memang itu bagian dari politik Islam atau gimana sih? Kalau saya menilainya begini, narasi-narasi seperti ini kan sebenarnya adalah pertanda bahwa keputusasaan bangsa Arab terhadap kebangkitan politik mereka. Ini kan munculnya glorifikasi khilafah ini kan sejak Taqiyuddin An-Nabhani, ketika dia putus asa dengan politik bangsa Arab yang selalu tenggelam, selalu tertindas, akhirnya muncul pan-Islamisme, pan-Arabisme, dan dua-duanya gagal. Belum termasuk the spring of Arab ya? Oh, ini kan barusan. Barusan Ini kan kita berbicara tentang abad-abad ke-17, 18 ya. Ini kan keputusasaan bangsa Arab terhadap kebangkitan politik Arab kan luar biasa. Apalagi waktu itu zaman-zaman kolonial, penjajah-penjajah Eropa datang ke Arab dan kemudian memetak-metakkan berbagai kekuatan-kekuatan tribal pada masanya. Nah, kemudian orang Arab itu merasa putus asa. Muncullah glorifikasi ini dengan segala hadis-hadis palsu yang sebenarnya hadis-hadis meragukan ini yang kemudian dimunculkan kembali. Seolah-olah khilafah ini adalah janji Allah, ini yang harus diwujudkan. Dan ini berbarengan dengan munculnya gerakan-gerakan kiri yang mengharamkan adanya batas-batas negara yang dipelopori oleh Mikhail Bakunin pada masanya. Nah, ini kan bersejajar ini semua dan berkolaborasi. Makanya kalau saya mengatakan ini sebenarnya narasi politik yang menggunakan atas nama agama untuk menghipnotis kita semua, seolah-olah khilafah ini harus didukung oleh semua orang Islam. Padahal ini sebenarnya adalah pembodohan-pembodohan kepada orang Islam saja. Saya ada satu pasasi atau satu kalimat dari Gus Islah. Gus Islah ini memang apa ya, kalau bahasa kampung saya sama beliau ini celeper gitu. Jadi bahasanya begini, bahwa kejahatan terbesar itu adalah ketika kejahatan dibungkus dengan dalil agama. Ya. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Ya, semua kejahatan yang terjadi dalam seluruh sejarah agama-agama di dunia, bukan hanya Islam. Berarti sangat memungkinkan bahwa setiap agama yang saya maksud, Ya. ada titik rentan dong.
Oh, semua mengalami kerentanan yang sama, memiliki kerentanan yang sama, semua agama. Makanya saya sering bilang bahwa aksi kekerasan ini kan sebenarnya bukanlah domain satu dua agama. Semua agama memiliki kerentanan yang sama karena semua agama itu berdasarkan dogma. Dan ini sasaran empuk dari kelompok-kelompok politik yang menggunakan atas nama agama. Politisasi agama ini kan memanfaatkan dogma. Ya, ketika agama itu disampaikan secara dogmatis ya. Iya, iya, membius masyarakat dengan dogma-dogma di dalam agama padahal untuk kepentingan politik. Dan ini akhirnya yang terjadi dari kelompok-kelompok Tapi kan Khawarij. bukankah politik itu juga boleh, Gus? Oh, boleh kalau itu. Iya. Tapi kalau kata Ibnu Rushd ya, jangan gunakan agama sebagai kendaraan politik. Oh, seperti itu ya. Karena nanti kalau kamu berkuasa, kalau kamu menjadi politisi yang berkuasa, kejahatanmu pun nanti akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Seperti itu ya. Ini luar biasa sekali ya. Ya, artinya orang-orang beragama, entah beragama apapun, silakan berpolitik, terutama Islam misalnya. Ya. Kalau yang mampu berpolitik lah, supaya produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Jelas seperti itu. Betul. Tapi jangan gunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik. Untuk sebuah tujuan ya. Iya, untuk sebuah tujuan. Karena nanti kejahatannya juga akan membajak kesalahan-kesalahan untuk minta dibenarkan. Nah, ini yang nggak boleh ini. Iya, Nah, oleh karena itu memang berbagai kejahatan-kejahatan di dalam agama, perang antar sesama pemeluk agama di Eropa. Orang Kristen itu pernah perang 30 tahun dengan sesama orang Kristen, membunuh 8 juta orang Kristen gara-gara politik. Islam lebih brutal lagi soal politik. Nah, kata ini yang tidak disenangi oleh orang nih, Gus. Loh, ya memang sejarahnya demikian. Oh gitu ya. Yang ngebunuh Sayyidina Utsman siapa kalau Betul. bukan orang Islam? Yang ngebunuh Sayyidina Ali mengaku Islam juga. Betul. Dan yang membunuh Sayyidina Hasan, meracuni Sayyidina Hasan, membantai Sayyidina Husain, orang-orang Islam juga. Perang Hurrah apalagi, membantai sebagian sahabat. Ya, kemudian ini mungkin oleh sebagian kawan-kawan dan teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip tidak mau memahami sejarah secara utuh, ini mungkin dianggap sebagai ujaran yang nggak lucu gitu. Nah, jadi perlu kita belajar nih, sahabat dan teman-teman sekalian sebangsa setanah air, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Gus Islah itu dalam terma sejarah yang begitu luas dan luas ini, tujuannya kan tidak ada lain agar kita tidak kembali kepada sejarah kelam kan gitu. Iya, Kan? iya. Karena sejarah kelam yang sudah jelas dan tampil di masa lalu itu adalah sebuah kejahatan yang di dalamnya yang paling berbahaya adalah ketika menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan sebuah tindakan. Betul. Nah, Ambisi. Ketika ini kan sangat terjadi, Gus ya. Ketika runtuhnya Umayyah, kemudian munculnya Bani Abbas di Irak, ini kan sebenarnya merupakan balas dendam politik kan. Betul. Dua klan kan? Iya. Iya. Iya, antara Bani Hashim dan Iya. Muawiyah. Dan Muawiyah. Artinya sebenarnya kawan-kawan itu perlu untuk merenungkan kembali ya. Apa selama ini yang kita dengar, bahwa Islam itu begini-begini. Yuk kita belajar kembali kepada Islam yang sesungguhnya, Islam yang utuh, bahwa hubungan Islam itu secara fundamental itu cuma dua. Hubungan pribadi kita kepada Allah dan hubungan manusia kepada sama manusia, kan itu saja. Nah, nilai-nilai yang kita maksud yang kedua itu kan universalitasnya. Nah, ketika ini coba ditampilkan oleh Gus Islah, kemudian sebagian merasa tidak nyaman karena pikiran-pikiran dan tujuannya merasa terganggu dengan Gus Islah. Oke, Gus, merasa terancam nggak sih selama ini? Banyak sih. Banyak ya. Ya. Kalau soal ancaman banyak. Bahkan ancaman itu bukan hanya datang dari orang yang kita anggap punya manhaj berbeda, madhab berbeda, bukan. Bahkan yang sesama Nahdien pun kadang-kadang ada yang ngancam juga. Oh, udah gitu ya. Ada juga berarti sejarah lama terulang ya? Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Betul. Kalau kita mau melihat sejarah pembunuhan Sayyidina Ali misalnya, oke lah sebut itu Khawarij. Iya. Tapi kalau Sayyidina Utsman ini kan sesama sahabat ini. Saya tuh tidak habis merenung ya. Saya tambahkan, Kiai. Kalau saya menghantarkan sejarah-sejarah kelam seperti ini, bukan ingin memamerkan boroknya, bukan. Ya. Supaya itu jadi pelajaran buat kita hari ini. Nah itu tadi, Gus, mau ditutupi atau tidak, sebenarnya ada sebuah tujuan besar ya. Iya. Ada sebuah tujuan besar di mana dalam konteks kita hari ini, bangsa Indonesia yang sudah aman, tentram dalam artian yang luar biasa. Saya pernah ditanya dengan teman-teman, Pak Yai, senang mana Indonesia meluar Indonesia? Kok bisa? Indonesia itu mau bikin pengajian saja sampai tutup jalan nggak ada masalah. Iya betul. Artinya kalau kita mengambil gambaran yang sederhana seperti itu,
sebenarnya masyarakat Indonesia itu sebenarnya ada easy going gitu, Iya, nggak ada iya. masalah. Karena memang kita ini sudah diajarkan oleh para leluhur kita ratusan tahun, bahkan sebelum, apalagi setelah datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia ini kan memang sudah terbiasa dengan kondisi yang Guyup. seperti sangat guyup. Artinya perbedaan itu tidak menyebabkan kita saling benci, tidak saling bermusuhan, apalagi menimbulkan efek apa yang lainnya. Justru dengan perbedaan itu, kita hadir di tengah perbedaan itu sangat indah gitu. Ya, Maka kalau saya ditanya, contoh yang paling sederhana nih, saya beberapa kali ke beberapa negara di sebelah, negara tetangga sebelah. Saya kok merasakan Indonesia itu lebih nyaman dalam artian, oh iya ya, Indonesia itu mau bicara apapun semuanya orang dengar gitu tuh kan. Terlepas kemudian diterima atau tidak, itu nanti ada tempatnya gitu kan, untuk mendiskusikan kembali apa yang merasa tidak nyaman dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, begini loh Gus. Gus ini kan hadir di tengah-tengah masyarakat hari ini yang konon, bukan hanya konon tapi begitu nampak di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, di mana ketika ada sebagian di antara kita ini irisannya jelas loh Gus. Iya. Ya kan, irisannya jelas. Oh, kalau si A itu begitu, kalau si B itu begitu. Nah, dalam konteks ini apa yang Gus inginkan sih sebenarnya? Pertama, sebagai salah satu putra bangsa yang mau menyampaikan sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan-tujuan besar dalam kehidupan kita beragama? Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan besar kita dalam konteks berbangsa sebagai seorang manusia beragama? Tujuan besarnya apa sih Gus? Ya, saya hanya ingin menjadikan Islam ini sebagai tetap dengan daya tarik yang paling utama, bahwa Islam ini DNA-nya adalah soal akhlak dan rahmat. Nggak ada lagi. DNA-nya Islam ini bukan politik. DNA Islam ini bukan kekuasaan. DNA-nya Islam itu adalah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dan satu, membentuk moral-moral dan etika yang berbasiskan akal budi. Artinya apa? Kita harus memajukan ilmu pengetahuan supaya kita bisa mengawal peradaban manusia, dan satu hal, akhlak. Orang-orang pemeluk agama lain hanya melihat akhlak kita. Mereka tidak mungkin melihat Al-Quran, melihat hadis. Saya sepakat dengan itu, karena saya sendiri di perumahan ini, saya dikelilingi oleh teman-teman sebangsa yang berbeda iman ya. Kalau bahasanya anak saya beda server gitu. Kalau mereka, anak saya tanya, Bi, kenapa Abi harus tampil seperti? Saya jawab, mereka tidak mungkin baca Quran. Iya, iya. Mereka tidak mungkin baca hadis. Yang mereka baca itu saya. Iya. Bagaimana moral saya, attitude saya di tengah-tengah mereka. Kemudian setidaknya mereka punya gambaran kecil. Oh, Islam tuh begini ya. Itu dia. Apakah kemudian saya berbuat baik karena saya pengen dilihat baik oleh orang? Enggak, saya katakan begitu. Karena perintah agama saya. Iya. Perintah Allah mengajarkan kepada saya untuk berbuat baik kepada siapapun. Betul. Nah, karena berbicara soal perbedaan keyakinan, perbedaan iman, Quran sudah menggariskan itu. Peristiwa Nabi dengan pamannya kan? Betul. Nah, Iya, betul. Nah, sekarang nih hadirnya kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, dan seterusnya. Apakah itu betul-betul menjadi sebuah kegelisahan sebenarnya Gus, atau gimana? Kegelisahan saya tidak, tapi saya kok lebih concern terhadap semakin hilangnya daya tarik Islam sebagai agama yang seharusnya membawa kedamaian. Ketika ada ajaran-ajaran yang lebih menstigma orang sebagai orang yang pasti salah, sebagai orang yang akan menghuni neraka. Ketika ada orang ziarah kubur diklaim sebagai orang itu penyembah kuburan dan sebagainya. Nah, ini adalah sumber-sumber perpecahan yang semakin membuat orang itu tidak tertarik kepada Islam. Seolah-olah kalau memeluk Islam itu ya harus membenci siapapun yang berbeda. Berarti itu sebuah distorsi dong. Distorsi pemikiran mereka. Distorsi pemikiran dan distorsi tafsir menurut saya. Berarti ada kecenderungan manusia hari ini dalam tanda kutip tidak menyembah Allah melalui jalan agama, jangan-jangan sudah menyembah tafsir-tafsir agama karena Betul. Saya katakan, orang yang hari ini betul-betul mengglorifikasi khilafah dan mengatakan Islam hanya bisa tegak dengan khilafah, jangan-jangan agamanya khilafah, bukan Islam. Berarti menyembah itu ya? Menyembah khilafah berarti. Karena Islam itu bagaimanapun tanpa ada faktor apapun pasti tegak, pasti jaya, dan pasti tetap ada. Justru dengan cara orang-orang yang mengatakan tegaknya harus khilafah itulah, dan memaksa orang untuk memberontak ke negara ini, akhirnya orang nggak ada yang tertarik dengan Islam. Ini yang membuat Islam itu punah nantinya. Tidak mustahil. Ketika Islam ini tidak lagi berdasarkan rasionalitas berpikir dan tidak lagi berbasis kemanusiaan, pada akhirnya orang itu tidak akan menghargai Islam. Saya menjadi lebih ini sekarang. Islam ini bukan pernah jaya, tapi masih jaya ya. Masih jaya kan, dan pasti akan jaya. Nah,
pertanyaan kan ada pertanyaan itu, Gus. Islam di abad-abad lalu, generasi kedua dan generasi ketiga, abad kedua dan seterusnya, ilmu pengetahuan Islam itu kan luar biasa loh. Betul, betul. Kenapa hari ini umat Islam itu tidak cenderung ke sana loh, Gus? Apa yang menjadi persoalan? Karena diserang oleh racun yang namanya politik. Politisasi yang mengatasnamakan Islam. Itu yang jadi racun hari ini. Kalau kita perhatikan, Kiai, ya mulai dari Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, gerakan-gerakan Wahabi, ini kan semua berbasiskan politik semua. Berusaha ingin menghegemoni satu wilayah supaya bisa homogenisasi orang secara paksa melalui kekuatan politik. Nah, ini semua organisasi-organisasi teror yang ada di Afrika atau dimanapun di dunia hari ini yang mengatasnamakan Islam, itu racunnya itu politik. Sehingga kita akhirnya menjauh dari ilmu pengetahuan yang jelas-jelas pernah menjayakan Islam sejaya-jayanya. Iya. Hari ini kok anak-anak muda itu tidak kenal dengan dengan pengetahuan dalam. Kenapa kita lebih tertarik hari ini? Oh, ini loh. Kita kan sama-sama dengan basis pesantren ya. Di mana dari kecil kita sudah diajarkan disiplin ilmu, termasuklah kitab kuning dan seterusnya. Tapi ada nggak sih kecenderungan dari kita anak-anak muda Islam hari ini berpikir selain dari hanya sekedar itu, atau kemudian lebih memperluas khazanah pengetahuan dari hanya sekedar kepada pemahaman yang sifatnya dogmatis gitu? Ya, itu dia yang juga menjadi permasalahan kita hari ini. Generasi-generasi baru Islam ini memang kurang menekuni ilmu pengetahuan ya, terutama ya. Sehingga kita tidak lagi melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kita lahirkan hari ini Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Bakar Ba'asyir. Ini semua adalah orang-orang yang mengglorifikasi politik seolah-olah kalau tanpa politik Islam itu tidak akan berjaya di satu wilayah. Dan kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Khaldun. Udah nggak ada lagi. Karena kita semua itu seolah-olah gini loh. Mari kita jayakan dan tegakkan Islam di Indonesia. Caranya gimana? Jadikan Indonesia negara Islam. Politik lagi. Bukan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak punya waktu dan kesempatan untuk memahami pengetahuan secara lebih luas. Betul. Sepintar-pintarnya generasi Islam hari ini. Sekolah keluar. Apakah ini merupakan upaya sistematis? Ini kalau menggunakan bahasa tuduhan ya. Iya. Apakah ini upaya sistematis di luar sana agar umat Islam betul-betul menjauhi agama melalui ilmu pengetahuan, atau memang kita sendiri tidak mau? Kalau saya tidak pernah menggunakan istilah di luar sana, ini operasi-operasinya negara barat supaya Islam itu terus melekat kepada politik sehingga umat Islam cenderung terpecah belah. Dan umat Islam itu berusaha dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena mereka tahu kalau umat Islam ini tetap bisa berjaya di dalam ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi satu entitas yang berbahaya. Jadi memang upaya-upaya penggiringan paksa ke arah kepentingan-kepentingan politik itu memang bagian dari operasi-operasi Barat. Kita bicara Barat di sini bukan agama Kristen, Katolik, bukan. Tapi ini adalah kepentingan geopolitik dan geoekonomi Barat. Nah ini juga Barat Timur itu bukan batas wilayah. Bukan batas wilayah. Ini adalah orang-orang yang memang punya kepentingan-kepentingan geopolitik dan geoekonomi. Contoh, ketika India, kita bicara agama lain. Ketika India ini diprediksi akan menjadi negara maju dalam 50 tahun ke depan, apa yang terjadi? Kelompok-kelompok Hindu radikal ekstrim dan teror di sana sudah mulai muncul. Hindu supremasis. Apakah ini muncul sendiri? Enggak, ini difabrikasi oleh orang Barat. Di-engineering oleh orang-orang Barat supaya orang-orang Hindu ini bisa rusak dan memecah belah India. Berarti itu sebuah kekuatan besar, upaya besar secara sistematis, termasuk diantaranya di Indonesia dong? Betul. Dan penghancuran Islam melalui gerakan-gerakan yang bersifat kepentingan politik ini kan terjadi karena dulu negara-negara Arab ini kan banyak minyaknya, punya uang semua. Nah, ini apa caranya supaya tetap mereka itu di bawah kendali Barat? Ya harus dirusak dengan kepentingan-kepentingan politik seperti ini, dipecah belah umat Islam itu. Nah, sekarang umat Islam, minyak-minyak di Arab ini sudah mau habis, mereka sudah mulai bergeser nih ke Indonesia, ke India, negara-negara dengan bonus demografi yang besar yang diperkirakan akan menjadi negara maju dalam 30-40 tahun ke depan. Nah, ini diobok-obok, termasuk Indonesia ini. Termasuk juga India hari ini mengalami hal yang sama, cuma yang diobok-obok Hindu bukan Islamnya. Nah, ini adalah pertarungan the global power shifting game yang memang dimainkan oleh Barat supaya mereka itu tetap bisa menjadi polisi dunia. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh teman-teman yang hari ini seolah-olah kalau berislam itu harus bisa berdaya secara politik, kita rubah negara ini menjadi negara Islam, kita rubah menjadi khilafah, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa permainan-permainan ini adalah operasi-operasi intelijen Barat semua. Iya.
Artinya kalau bicara soal ini sebenarnya kalau katanya Bang Sultan Batu Gana itu berarti kan ngeri-ngeri sedap ya. Agak-agak ngeri sedap. Iya. Jadi dalam hal ini, nih Gus, ini sebagai closing saja. Iya, iya. Sebagai closing karena habis ini Gus Islah ini masih akan ada podcast juga di tempat lain. Ini Iya. bukan aji mumpung ya. Kalau kata Enggak. kalau kata orang Sunda bukan mampeng mumpung gitu kan. Mumpung Gus Islah ke Pontianak, mumpung Gus Islah lagi ke Kalbar, semuanya teman-teman ngusung enggak. Sebenarnya ini lebih pertama bagaimana memberdayakan kembali pikiran-pikiran kita untuk lebih cerdas, Betul. memahami agama secara utuh dan kemudian berpikir bagaimana agama, bangsa dan negara ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, Gus Islah ini saya dengar ini dalam 1 bulan itu hanya punya waktu istirahat berapa hari Gus ya? Saya pokoknya seminggu di rumah. 3 minggunya pasti di luar rumah. Pasti di luar Jakarta juga. Di luar Jakarta ya Gus? Pasti. Di berbagai provinsi. Iya. Tentu segala sesuatu kan punya target Gus. Ya. Target besar kita apa sih sebenarnya ke depan ini? Kalau saya tetap dengan moderasi beragama itu. Moderasi beragama ini apa? Ya Islam yang wasatiyah, yang dari setengah, middle path. Ya, Middle path itu apa artinya? Mereposisi fungsi Islam ini sebagai agama yang membawakan rahmat, akhlak, kemanusiaan dan kedamaian. Iya. Nggak ada lagi. Betul, kita kalau di pondok kan pernah selalu mendengar kata-kata bijak gitu bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la, ya kan? Bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tetapi semuanya itu akan terwujud dengan beberapa hal tentu. Salah satu basis pengetahuan. Basis pengetahuan yang utuh akan menyebabkan kita kan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai pribadi itu ya. Dan efek besarnya adalah ketika kita ini kan menjadi manusia yang beriman, tentu sebagai akhir mungkin nggak keliru, mudah-mudahan nggak salah. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Jadi kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, beramal solih, maka Allah akan menjadikan pribadi yang lebih rahmah, lebih berkasih sayang. Sangat. Jadi saya merasakan kegelisahan pribadi Gus ya, ketika saya bertemu dengan orang-orang di luar sana, ketika saya keliling di Kalbar, keliling di beberapa tempat di Indonesia, ketika kita hadir menyampaikan hal ini, mereka punya sebuah harapan besar. Ada nggak sih Pak Kiai cara berpikir seperti ini, menyampaikan Islam yang lebih luas? Saya katakan sebenarnya Islam itu seperti ini. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Dari masa ke masa Islam itu tidak berubah. Tapi kok di sana Anda kalau mau belajar, jangan belajar kepada orangnya, tapi belajar kepada Islam itu sendiri. Ya, tentu kan pakai guru dong. Maka carilah orang-orang yang bisa kita jadikan guru yang punya kompetensi jelas, entah itu dari sisi keilmuannya, Sanatnya. sanad harus jelas. Terus yang kedua tentang bagaimana wawasan kebangsaan dan kemanusiaannya. Betul. Karena kita ini masuk surga itu kan nggak lewat jendela ya Gus ya. Itu dia. Masuk surga kan lewat pintu kan. Nah, jadi yang mau saya tegaskan ya, ini sebagai closing Gus, untuk sahabat-sahabat dan teman-teman, bagaimana caranya agar kita ini tidak terpapar dengan begitu mudah paham-paham intoleransi, paham-paham yang kita menyebutnya sebagai kaum-kaum radikal, kaum-kaum yang A, B dan seterusnya itu. Karena bangsa ini adalah bangsa yang guyup, bangsa ini adalah bangsa yang damai. Tentu kita menginginkan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya kan bisa lebih baik. Jadi, ada nggak sih sebagai closing ini yang disampaikan oleh Gus untuk teman-teman ini? Ya, kalau saya di mana-mana selalu suaranya sama. Mari kita majukan Islam dengan ilmu pengetahuan. Iya. Mari kita jaga keberlangsungan Islam ini dengan cinta, dengan damai, dengan kemanusiaan. Karena dengan kita berbuat hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita menghargai manusia lain, kita tidak gelisah oleh keimanan orang lain, maka dengan sendirinya kita mereposisi fungsi Islam sesuai peruntukannya sejak awal. Baik. Saya tertarik dengan bahasa yang sangat indah dari beliau itu, artinya nggak usah terlalu mikirin imannya orang ya. Iya, Ya, nggak usah. kita mengurusi iman kita dan orang lain tentu mengurus imannya sendiri. Iya. Nah, tinggal bagaimana dalam kehidupan kita ini fastabiqul khairat, lebih berlomba-lomba dan kebaikan. Jadi kata kuncinya dari beliau adalah bahwa basis yang harus kita awali agar Islam ini tetap seperti ini dan terus adalah dengan basis pengetahuan yang lebih baik. Artinya cari ilmu pengetahuan yang sesuai dengan sumber-sumber yang sebenarnya agar pikiran-pikiran yang tidak baik, yang dalam hal ini disebut intoleran dan seterusnya, jadilah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih. Terima Atas kasih Kiai. waktunya, Gus. Terima kasih Kiai. Saling doakan Gus. Amin, amin. Doa, amin, doa. Nah,